didukung oleh kami berkeputusan mengambil sikap mosi tidak percaya pada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masa kompromi pembagian pimpinan alat kelengkapan Dewan di DPR antara KMP dan KIH belum ada titik temu. Meski di depan publik KMP kerap menerima rekonsiliasi ini, namun kenyataannya tarik ulur di antara kedua kubu ini masih terjadi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menghendaki agar fraksi Koalisi Indonesia Hebat segera menyerahkan nama-nama anggota alat kelengkapan Dewan. Koalisi Merah Putih berjanji akan mengedepankan musyawarah mufakat agar Koalisi Indonesia Hebat bisa terakomodasi dalam pimpinan alat kelengkapan Dewan. Meski demikian, Fahri enggan mengungkap di posisi mana KIH akan ditempatkan. Sekali lagi soal posisi itu tidak enak diomongkan, tetapi nanti adalah bagian dari hasil kajian, ya. Dan kajian itulah yang akan dilaksanakan mulai dari alat kelengkapan. Tapi KIH memang sudah menyampaikan. Saya kira Mas Pram juga Senin rencananya memasukkan nama-nama. Ya. Sementara anggota fraksi Koalisi Indonesia Hebat masih tetap menolak solusi penambahan alat kelengkapan DPR. Sebab menurut KIH, solusi mengakhiri dualisme di DPR harus dilakukan melalui pemilihan ulang pimpinan alat kelengkapan Dewan. Nah, dasar itulah maka kemudian terjadilah perseteruan hari ini. Yang kita inginkan dari itu adalah kita bertemu kembali, kemudian menata ulang, dan kemudian mengikuti prosedur-prosedur yang ada sehingga tidak jadi seperti sekarang ini. Bukan kemudian diserahkan nih 5 kursi pimpinan. Bukan itu jawabannya. Kalau itu jawabannya berarti kita tidak mengakui bahwa itu kemarin melanggar aturan. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Marwara Siahaan menilai belum berakhirnya dualisme di parlemen adalah dampak dari penolakan judicial review Undang-Undang MD 3. Menurut Marwarar, bila kisru ini berdampak pada terhambatnya kerja DPR, maka MK bisa kembali menerima uji materi Undang-Undang MD 3. Tim Liputan, Metro TV. Terus ada kursi di 11 komisi dan juga 4 badan kelengkapan DPR yang disapu bersih oleh fraksi pendukung Prabowo. Secara regulasi, Undang-Undang MD 3 dinilai sebagai asal kekisruhan yang terjadi di tubuh parlemen saat ini. Kemudian pertanyaan, bisakah kedua kubu di Senayan ini mencapai islah dan lewat apa? Langsung saya perkenalkan ada pengamat politik Mas Hanta Yuda. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas Hanta. Ini kita membahas kembali dua kekuatan di parlemen yang belum mencapai islah. Tapi kalau menurut pengamatan Anda, perkembangan terakhir ada lobby-lobby, ada juru runding yang dikirim dari masing-masing koalisi. Bagaimana perkembangannya sejauh ini? Ya, saya melihat ada perkembangan ya, ada kemajuan meskipun kita harus tetap melihat dinamika politik, harus bersabar dalam konteks demokrasi seperti ini dan fungsi legislatif memang berbeda dengan eksekutif ya, harus dibedakan karena dia fungsi legislasi, controlling dan budgeting yang harus diperhatikan. Tetapi persoalan dinamika ini, Afi, menurut saya adalah persoalan hubungan kausalitas sebab akibat, ada hubungan yang saling saling mengakibatkan satu dengan lainnya. Karena kalau kita lihat ya, saya ingin ini ada aksi dan reaksi yang terjadi. Aksi dan reaksi yang terjadi. Kalau dibaca ada transformasi dari politik kartel yang selalu menjadi dinamika politik di parlemen bergeser pada politik kanibalistik. Kalau kartel itu adalah ada kecenderungan ketika
post-election politics itu dinamika politiknya cenderung pada mengumpul pada kekuatan kekuasaan. Jadi politik informal itu relevan untuk menjelaskan. Nah, untuk konteks hari ini, ketika ada dua politik blok yang kuat ini, yang terjadi adalah kanibalistik. Artinya satu blok memakan blok yang lainnya, partai yang satu memakan partai yang lainnya, dan ini yang terjadi pangkal mulanya kalau kita lihat. Kemudian ada suatu kelompok blok politik yang melubat habis, sapu bersih semua posisi di kelengkapan DPR maupun komisi, padahal ada prinsip dan azas proporsionalitas, proporsional karena sistemnya, dan legislatif berbeda dengan eksekutif karena DPR itu adalah representasi rakyat, wujud dari kekuatan rakyat, itu yang harus dibedakan. Apa instrumennya? Ketika satu hari menjelang Pilpres ada MD3 disahkan, direvisi dan seterusnya. Ini yang menurut saya Koalisi Merah Putih punya agenda politik yang bermula dari sini. Bahwa saya tidak setuju ketika Koalisi Indonesia Hebat membuat tandingan, dan konteks strategi ini menjadi penting untuk membacanya. Nah, tetapi strategi politik yang dimainkan oleh Koalisi Merah Putih, saya ingin sedikit menarik benang merahnya, dimainkan ini ada celahnya. Mereka sangat confident bahwa ini bisa disapu bersih ketika 6 koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan P3. Tetapi dalam perjalanannya mereka berpikir bipartisme dalam politik Indonesia yang sangat semu itu seolah-olah seperti Republik dan Demokrat di Amerika. Ajak. Padahal kaku. Padahal ada potensi akan pecah, rapuh, dan terbukti P3 mengalami turbulensi internal lalu menarik diri. Nah, terjadilah 50-50 yang menyebabkan deadlock. 5-5 ini berarti sebenarnya juga keadaan yang tidak win-win juga, karena semakin membuat kelumpuhan DPR itu disebabkan ini di luar dugaan Koalisi Merah Putih, lalu P3 bergeser dan tidak ada solusi yang mereka buat. Nah, dalam situasi ini saya melihat Koalisi Merah Putih ada aksi dan reaksi kata Afi tadi, kemudian membuat reaksi. Ada sederhananya dalam fisika itu ada teori Big Bang, jadi dentuman politik, ledakan politik dihancurkan sekalian dengan harapan terjadilah keteraturan baru, sistem baru. Dan itu yang saya lihat dalam konteks berdemokrasi, bernegara saya tidak setuju. Tapi dari strategi politik yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat ini, bukan konteks saya membenarkan, menjadi penting sehingga lumpuh. Yang Anda lihat adalah soal pembentukan DPR tandingan. Menjadi penting. Iya, karena dalam politik itu kan bukan soal kekuasaan dan wewenang juga dalam konsep politik, tapi legitimasi. Kita demokrasi itu bicara legitimasi. Nah, pimpinan DPR itu apakah punya legitimasi di hadapan presiden untuk konteks ini? Apakah mereka punya legitimasi dengan anggotanya, dengan rakyat? Dan itu sehingga menyebabkan versi KMP itu mengalami delegitimasi. Oke, Mas Hanta, ketika Anda menyampaikan ini secara dengan teori Big Bang, ada dentuman yang coba dilakukan lewat DPR tandingan untuk kemudian keadaan saat ini, hari ini, running kedua kubu yang terjadi, efektifkah DPR tandingan yang diciptakan tidak sesuai dengan sehingga menyebabkan kelumpuhan. Jadi kalau ada dentuman, ledakan kan tidak ada yang efektif. Sehingga hancur dua-duanya. KMP mengalami delegitimasi juga. Karena itu harus ada renegosiasi, harus ada konsensus baru, harus ada solusi yang harus dipikirkan bersama. Karena kedua-duanya dirugikan. Hari ini KMP juga mungkin Jokowi dan menterinya belum tentu mau menghadiri komisi yang dibentuk, karena mengalami delegitimasi tadi. Gitu. Ketika Anda bicara soal solusi, Mas Hanta, ini beredar juga ada kemudian mulai dari kocok ulang sampai penambahan atau pemekaran komisi, penambahan jumlah wakil ketua, sampai perpu. Kita akan coba cari mana yang kemudian bisa menjadi solusi yang paling efektif untuk kedua belah pihak, karena tujuan yang dipertaruhkan di sini adalah kesejahteraan dari masyarakat. Kami akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.